Selamat datang di VFarm. Jumpa lagi kita. Kali ini saya ingin membawa Anda melihat greenhouse. Inilah greenhouse kita, di mana di dalamnya ada sayuran dan kemudian juga bak-bak udang yang di atasnya dikasih sayuran. Nah, kalau kita lihat ukuran dari greenhouse ini adalah panjang 19 meter, kemudian lebarnya adalah 17 meter. Jadi kurang dari 400 sebenarnya. Idealnya memang 20 kali 20 ya. Tetapi kenyataannya memang tanah yang ada di belakang rumah saya ini ya cuma sebegini ini. Jadi kita hanya bisa membuat 19 kali 17. Mari kita masuk. Nah, greenhouse ini kita lihat di sini, greenhouse ini menggunakan screen net. Yaitu gunanya adalah supaya serangga tidak masuk ke dalam greenhouse. Itulah gunanya ada greenhouse. Nah, kita pakai screen net ini sehingga serangga tidak masuk, sehingga kita punya tumbuhan, sayuran dan sebagainya itu bebas dari hama. Kalau tidak ada screen net, maka dia akan jadi bolong-bolong, hitam-hitam, karena hamanya banyak yang masuk. Nah, kalau di negara-negara subtropis, greenhouse itu fungsinya adalah menjaga suhu ruangan agar supaya tetap hangat. Maka kalau di negara-negara subtropis, bukan screen net yang digunakan sebagai dinding, tetapi plastik atau kebun kaca. Makanya dibilang greenhouse itu banyak rumah kaca, terjemahan bahasa Indonesianya. Kaca. Karena dengan begitu musim salju ketika cuaca sangat dingin, di dalam greenhouse masih tetap hangat dan bisa menumbuhkan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itulah gunanya. Tapi kita di sini kan persoalannya bukan pada suhu, tapi adalah persoalan pada hama. Mari kita masuk. Ini kita pakai double door. Anda lihat ada 1, 2 pintu, jadi silakan masuk, nanti ditutup lagi di luar itu. Gunanya double door ini adalah ya tadi mencegah masuknya hama. Kalau hanya satu saja door, kita misalnya satu, lalu kita buka, pas lagi ada serangga masuk, dia bisa langsung masuk. Tapi kalau kita double door, maka kemungkinan untuk masuk serangga semakin kecil. Ini gunanya sistem double door yang kita pakai. Mari. Zaman sekarang yang paling murah membuat greenhouse sekarang adalah pakai baja ringan. Kalau mau lebih murah lagi tentu saja pakai bambu. Itu akan lebih murah lagi, tetapi bambu tidak akan tahan lama, paling beberapa tahun harus lapuk dan harus diganti. Kalau ini kita menggunakan baja ringan sehingga pengerjaannya pun cepat, karena ini baja ringan tinggal disambung-sambung dan harganya pun relatif sangat murah. Ya. Nah, tingginya 3 meter, kita tambah lagi 3 meter. Jadi tinggi dindingnya saja adalah 3 meter, Anda lihat dinding itu 3 meter. Lalu kemudian dari tinggi 3 meter ini kita kasih lagi 3 meter sampai di ujung lengkungan di atas. Coba lihat di atas itu. Nah, itu 3 meter lagi. Nah, ini sekarang kita pakai sistem lengkung. Bukan atap sudut. Tujuannya adalah untuk memperbanyak atau memperluas ruang pada dasarnya. Oleh karena ini kalau kita lihat tempat ini pada dasarnya dataran rendah. Hanya 50 meter di atas permukaan laut. Maka ada persoalan kalau nanti terlalu panas. Padahal terutama pada musim kemarau, situasinya akan terlalu panas dan karena itu kita pertinggi. Ya, coba lihat misalnya rumah-rumah Belanda dulu, tinggi-tinggi plafonnya karena supaya agak sejuk. Kalau bahasa Jawanya agak isis. Nah, ini kita pakai atap lengkung. Dengan begitu volume udara di dalam greenhouse lebih besar daripada atap sudut.
Silakan kita lihat misalnya itu atap lengkung. Nah, dari atap lengkung itu kita tambahkan lagi. Jadi tidak kita berhenti di tengah, lalu kemudian kita tambahkan lagi cungkup. Kira-kira ya, cungkup. Cungkup itu kira-kira ada 70 cm yang memungkinkan udara dari samping masuk. Coba lihat ya, cungkup itu ada dari samping masuk udara dan dari atas juga udara panas bisa keluar dari cungkup tersebut. Dengan demikian perputaran udara di dalam greenhouse ini akan lebih bagus sehingga mencegah efek yang terlalu panas di dalam greenhouse ini. Tentu saja kita tetap kasih screen net di antara, coba lihat tuh, screen net di antara cungkup dan atap lengkung. Itu tetap harus kita lakukan supaya tetap aja tidak boleh ada serangga masuk ke dalam greenhouse. Nah, jadi Anda lihat semua pakai paranet, pakai besi baja ringan, lalu atapnya cuma menggunakan plastik. Jadi cuma menggunakan plastik saja. Karena kita butuhkan matahari masuk. Maka plastik transparan itu murah meriah. Kalau nanti, dan itu rasanya bisa tahan sampai 2 tahun. Kalaupun sudah perlu diganti, tinggal diganti, murah saja. Nah, itulah atap transparan, matahari masuk. Namun kita menggunakan paranet. Ini paranet ini tipe 65%. Artinya 65% bisa menyaring sinar matahari sehingga hanya 65% yang sampai ke tanaman. Inilah paranet ini. Nah, kalau dengan begitu maka kita bisa mengurangi panas dan kemudian cuaca. Kalau ini di daerah ketinggian seperti di puncak yang misalnya 600, 800, 900 di atas permukaan laut, maka sebenarnya tidak terlalu masalah. Sehingga mungkin tidak perlu pakai paranet. Karena justru mereka membutuhkan sinar matahari karena cuaca di sana sejuk. Tetapi alhamdulillah kita lihat tanaman sayuran kita walaupun 50 di atas permukaan laut itu bisa, saya pun sebenarnya surprise, delightfully surprise. Kita lihat romaine, ini salada romaine bisa tumbuh dengan bagus. Juga selada hijau bisa tumbuh dengan bagus. Ini kemarin kita sudah panen, ini yang masih baru kemarin kita masukkan di netpot, ini yang sudah seminggu. Jadi ternyata tetap bisa tumbuh di dataran yang 50 meter di atas permukaan laut seperti di Cilangkap ini. Nah, memang kadang-kadang sangat panas. Sangat panas karena mungkin saya perkirakan ketika bulan Juni, Juli pasti akan panas sekali. Maka salah satunya agar supaya tidak layu tanamannya, paranet bisa kita semprot dengan air. Maka di sini selalu ada, kalau Anda lihat, ada apa namanya? Ada selang-selang air yang setiap saat bisa digunakan. Jadi nanti kalau dia terlalu panas, tinggal kita semprot paranetnya. Kemudian juga kita semprot kerikil-kerikil ini. Sehingga kalau ini disemprot, pasti akan menjadi mendinginkan temperatur di dalam greenhouse ini. Nah, memang kita menggunakan kerikil sebagai base di dalam greenhouse ini. Fungsinya adalah pertama mudah, kalau kita siram mudah dan kemudian air tinggal meresap ke bawah. Tapi juga kalau terjadi kebocoran. Kalau terjadi kebocoran, maka apakah kebocoran dari plastik membran bak atau kebocoran dari pipa,
itu akan segera bisa terlihat. Anda lihat kalau kerikil ini dikasih air, maka kita lihat langsung kelihatan. Sehingga kita bisa melihat dari lorong-lorong ini saja kering. Berarti tidak ada kebocoran. Anda lihat lagi di sini. Kering. Berarti tidak ada kebocoran. Nah, itulah sebabnya. Dan ini di bawah kerikil ini tanah saja. Sehingga air segera bisa meresap kalau terjadi apakah itu kebocoran ataupun kita sirami. Jadi kita sirami dengan air untuk mendinginkan temperatur udara di dalam greenhouse ini. Nah, kita lihat lagi ke sini. Bahkan di dalam persemaian juga, ini tempat persemaian. Sekarang lagi kita tidak menyemai, tetapi besok kita akan mulai menyemai lagi. Juga kita kasih screen net, dan ini juga cuma pakai atap plastik biasa saja. Sampai dindingnya pun kita kasih screen net supaya mencegah adanya hama. Di sini pun juga double door. Ini juga double door. Kita lihat. Sorry. Ini juga double door. Ada pintu di sini menuju ke gudang. Ya. Sebelah sini juga double door. Ini ke tempat kamar gelap. Ini juga double door. Ini juga double door. Menuju ke kamar gelap. Kamar gelap itu tempat bibit disemaikan dan dimasukkan di dalam kamar gelap untuk sehari. Selama sehari. Talang-talang ini juga pakai baja ringan. Baja ringan ini tidak berkarat sehingga juga sangat baik. Nah, ini untuk pertemaian. Lalu kemudian sekali lagi kita sedang memikirkan untuk ini kan tiang-tiang ini sedang saya pikirkan untuk menanam anggur misalnya atau tanaman merambat lainnya untuk merambat ke tiang-tiang ini dan kemudian merambat ke tiang-tiang lainnya. Bisa anggur, bisa markisa, bisa yang lain lagi. Dan itu bisa membantu mendinginkan temperatur di dalam greenhouse ini. Di dalam greenhouse ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 bak. 8 bak di sini, 8 bak di sini. Jadi 16 bak. Dan sejauh ini oke-oke saja. Sejauh ini fine-fine saja dan mudah-mudahan demikian seterusnya. Saya rasa cukup perkenalan kita dengan greenhouse ini. Sampai jumpa lagi di acara VFarm selanjutnya.